Ya, kenapa kita harus menerapkan quiet life, yaitu karena mengenal diri kita itu adalah hal yang sangat penting. Kita akan susah mengenal diri kita sendiri kalau terlalu banyak input yang kita dapat dari orang lain. Hal tersebut yang membuat kita terdistraksi, yang seharusnya kita mengenal diri kita sendiri, kepribadian kita, kecenderungan, ketertarikan, kelebihan. Jadi kita tuh jadi salah fokus, yang seharusnya tujuan kita itu hanya mengenal apa yang ada di diri kita, terobsesi merubah kekurangan menjadi kesempurnaan. Ini karena kita mendengarkan apa kata orang, nggak jadi mengenal diri kita, malah berusaha merubah. Nah, berbagai opini-opini yang kita dapat tentang diri kita tersebut yang membuat pikiran kita tuh jadi rumit dan menjadi sumber munculnya masalah-masalah baru, dan akhirnya kita akan sulit melihat fakta yang ada, melihat apa adanya diri kita itu kita akan sulit. Makanya menerapkan quiet life ini menjadi solusinya. Kita harus menerapkan quiet life dulu biar pikiran kita terbebas dari faktor eksternal. Yang awalnya kita itu menilai diri kita dari apa kata orang, dengan kita menerapkan quiet life, kita itu mulai memikirkan diri kita sendiri, kita memikirkan pengalaman-pengalaman yang kita lalui, dan itu yang menjadi referensi kita untuk menilai sebenarnya kita itu siapa. Itu yang membantu kita untuk menilai diri kita apa adanya. Kalau ada yang nanya, kenapa kenal diri itu suatu hal yang penting? Karena kalau kita mau meningkatkan kualitas hidup kita, menambah pendapatan, dan sebagainya, kita itu harus berpikir, merenungi permasalahan yang ada di hadapan kita. Dan mengenal diri kita sendiri itu menjadi sebuah keharusan agar kita bisa menentukan jalan terefektif dalam mencapai tujuan kita. Jadi kalau strategi yang kita pilih udah sesuai dengan kemampuan kita akan pasti lebih mudah melalui proses tersebut tanpa harus mengeluarkan energi yang berlebih. Nah, ini kalau dianalogikan, kalau diumpamakan itu kayak misalnya di hutan ada perlombaan menuju garis finish, yaitu tujuannya semua hewan yang di sana supaya bisa ada di garis finish. Dan rata-rata hewan di sana akan memilih lari, misalnya kayak rusa, kambing, atau kerbau, semuanya itu memilih untuk lari. Tapi karena di situ ada monyet dan si monyet tahu kalau berayun itu lebih cepat daripada lari, maka dia akan memilih untuk berayun dari ranting pohon ke ranting pohonnya yang lain. Dan akhirnya dia bisa menjalani lomba tersebut dengan mudah karena dia tahu diri dia monyet, potensi dia apa. Bayangin kalau si monyetnya nggak tahu kalau dia bisa berayun. Bayangin si monyetnya nggak tahu kalau dia itu ahli dalam pindah dari satu ranting ke ranting yang lain dengan tangannya. Bayangin kalau dia nggak tahu. Dia juga ikut-ikutan lari kayak hewan-hewan yang lain. Dan akhirnya dalam perlombaan itu energinya pasti terkuras dan belum tentu sampai di garis finish karena dia udah kecapean duluan kan. Kita sama-sama memiliki kehidupan dan banyak cara untuk menjalaninya. Kita harus mengenal diri agar hidup ini tidak membuat kita terlalu lelah atau membuat kita kehilangan diri sendiri dan merasa diri itu zombie atau robot. Mengenal diri akan membuat kita nyaman dengan diri kita sendiri. Kita berusaha merubah hidup dari mode default jadi ke mode custom. Kayak kita ganti wallpaper dan tata letak aplikasi di handphone kita, atau kita ngubah susunan atau makeover kamar kita menjadi lebih estetik. Kita akan lebih senang setiap buka handphone dan jadi lebih nyaman kalau lagi ada di kamar. Nah, kayak makeover kamar atau merapikan aplikasi di handphone, kenalan sama diri kita sendiri itu adalah hal yang sulit dan gak gampang. Tapi hasil yang didapatkan akan sebanding dengan usahanya. Mengenal diri sendiri itu dengan cara meluangkan waktu untuk memikirkan diri kita, cari potensi yang kita punya, mengeksplorasi berbagai hobi, melakukan journaling, yaitu kita mencatat apa aja yang kita suka dan apa aja yang kita syukuri, kita membuat wishlist yang ingin kita capai di hidup kita, terus flashback lagi, merenungi lagi masa lalu yang momen-momen yang berkesan di diri kita untuk melihat hal-hal apa aja yang dulu pernah membuat kita senang dan bergairah. Dan dari hal-hal tersebut, pengalaman tersebut, referensi tersebut,
kita bisa merancang lagi hidup kita sesuai diri kita sendiri. Dengan begitu, kita bisa memiliki hidup yang membuat kita nyaman, walaupun menemukan banyak tantangan di dalamnya. Ada adegan di drakor, dua pemeran utamanya sedang berdebat, membahas tentang mimpi. Yaitu dia bilang, satu orang bilang pekerjaan itu apa aja yang penting kerja. Dan sedangkan yang lain bilang harusnya kerja itu sesuai dengan diri kita dan sesuai dengan mimpi kita. Terus si pemeran ini bilang, kenapa kita harus hidup sesuai sama yang kita suka? Kenapa orang harus nyuruh kita mencari apa yang kita suka? Kenapa nggak sekedar hidup aja gitu? Terus yang si satunya bilang, kenapa kau mau menerima realita? Kenapa semua orang harus menerima realita? Kenapa mereka nggak mau nyari apa yang bikin dia senang? Dan terus kayak bikin aku jelek gitu. Kenapa semua orang harus menerima realita? Ya kan, semakin kita dewasa itu kita tuh kayak dibilang, udah kuburin aja mimpinya, terima realita, hadapin apa yang terjadi. Terus kayak ada pertanyaan, kenapa kita harus menerima realita? Ya walaupun realita kita itu membuat kita fokus hanya untuk mencari kerja, untuk mendapatkan uang, karena kita tidak punya privilege untuk memikirkan mimpi atau meraih mimpi tersebut. Kalau aku dapetnya dari adegan itu kayak dibilang, kenapa kamu mau menjalani hidup yang jelas-jelas membuat kamu menderita? Si pemerannya bilang kalau mimpi itu adalah suatu hal yang mewah, hanya bisa dimiliki oleh orang yang berprivilege. Sedangkan nggak semua orang punya privilege. Orang-orang yang tidak punya privilege ini hanya berpikir bagaimana mereka bisa kerja dan menghasilkan uang agar bisa memenuhi kehidupan mereka, agar bisa menjalani hidup. Memang punya mimpi itu suatu hal yang mewah dan mewujudkannya butuh perjuangan. Tapi bukan berarti kita harus menerima realita kita dan menutup atau mengubur mimpi itu dalam-dalam. Dan ini juga bukan berarti kita itu harus mengambil keputusan ekstrim dan meninggalkan apa yang kita punya sekarang untuk mengejar mimpi, nggak kayak gitu. Tapi lebih ke kita tahu realita kita apa dan kita punya mimpi. Walaupun peluang untuk mewujudkan mimpi itu hanya kecil, tapi kita masih berusaha untuk menuju ke arah situ. Jadi di sini itu kita bukan disuruh untuk meninggalkan realita yang kita punya dan fokus mengejar mimpi, enggak. Tapi hanya diminta untuk mengetahui atau mencari mimpi tersebut, dan kalau udah punya jangan dikubur. Kita tetap menjalani realita yang kita punya sambil perlahan-lahan kita mengeluarkan energi kita 2 kali untuk mengejar apa yang kita inginkan. Intinya di sini adalah jangan mengabaikan gitu aja, jangan abai karena nggak punya mimpi, ya udah hidup default. Atau realitanya gini, nggak bisa ngejarin cita-cita, ya udah. Dan intinya itu, jangan diabaikan. Masih tetap diusahakan, tetap diperjuangkan sambil menghadapi apa yang ada di depan kita. Nah, saat kita udah menemukan jati diri, kita tahu kemana arah hidup kita memiliki mimpi, memiliki tujuan hidup, dan apa aja yang mau kita capai. Setelah kita udah tahu nih tahapan apa aja yang harus kita lalui dan kemampuan apa yang harus kita punya untuk mewujudkan hal tersebut. Nah, hal ini yang membuat kita lebih semangat dalam hidup. Kita tahu langkah apa yang mau kita ambil ke depan, kita tahu kekurangan kita apa aja yang harus kita latih, apa aja yang harus kita lalui, proses apa aja yang akan kita hadapi. Nah, itu yang membuat kita senang karena ada tantangan-tantangan di depan kita yang harus kita kalahkan. Terus kalau ada yang nanya, kenapa kita harus repot-repot mengenal diri? Ngapain kita harus punya mimpi? Kenapa kita harus berambisi? Ya udah hidup biasa aja. Kan lebih enak hidup di zona nyaman. Nah, jawabannya kalau kita nggak memiliki sesuatu yang ingin kita capai, otomatis hidup kita tuh akan gitu-gitu aja. Kalau kita mengenal diri kita, lalu memaksimalkan potensi yang ada, maka kualitas hidup kita itu pasti akan meningkat. Bayangkan semua orang di usia kita, usia produktif, mengenal dirinya, mencari potensinya, mengupgrade dirinya, menemukan passion, dan menghasilkan dari passion yang mereka miliki. Akhirnya, kehidupan kita sendiri pasti akan meningkat. Pendapatan kita bertambah dan kualitas hidup kita akan membaik. Dan kalau semua orang
yang usia produktif seperti kita melakukan hal yang sama, semakin banyak orang yang mengenal dirinya, menemukan passion-nya, mengejar mimpinya dan mewujudkannya, dan bisa menghasilkan dari passion tersebut, maka akan meningkatkan jumlah pendapatan per kapita, meningkatkan daya beli, dan otomatis secara nggak langsung menaikkan kualitas hidup masyarakat kita kan. Kalau kita bisa menggali potensi kita dan mewujudkannya, kita bisa membuka banyak lapangan pekerjaan, yang artinya kita juga bisa membantu menekan angka pengangguran. Kita nggak bergantung kepada pemerintah untuk menyediakan lapangan pekerjaan. Maksudnya kita ngubah mindset tentang pekerjaan itu, pekerjaan yang ideal. Zaman kita sekarang, banyak cara untuk mendapatkan uang selama kita mengetahui potensi yang kita punya. Kualitas sumber daya kita itu sebenarnya tidak hanya dilihat dari pendidikan yang kita punya, tapi dari sebanyak apa, bagaimana setiap sumber daya masyarakat itu mengetahui potensi yang dia punya. Dan satu-satunya cara mengetahui potensi diri itu yaitu dengan mengenali diri kita sendiri. Kita sendiri yang menggali, kita sendiri yang mencari. Dan kalau kita sama-sama melakukannya itu, otomatis Indonesia pasti akan jadi lebih maju tanpa kita harus bergantung kepada pemerintah. Di negara-negara luar, mengenali potensi ini udah dilakukan oleh orang tua sejak anaknya masih kecil. Jadi, orang tua mengenali potensi anaknya dari dini dan mengetahui arah yang disukai anak tersebut dari mereka kecil dan mengasahnya dari sejak kecil. Makanya kita bisa lihat kayak idol K-pop atau orang-orang yang sukses itu, mereka fokus sama diri dia, melakukan yang dia suka dan akhirnya berhasil di bidang itu. Nah, mungkin bisa juga nih buat yang orang tua baru mulai mencari potensi anaknya sejak dini, mengasah, mengeksplor berbagai hobi, membuat anaknya melakukan berbagai hal dan lihat kecenderungan yang mereka sukai, dan arahkan mereka berdasarkan apa yang mereka sukai. Contohnya kayak anggaplah seorang idol Korea yang orang tuanya tahu dia dari dulu tuh suka nari dan suka nyanyi, akhirnya mereka dimasukkan les nyanyi, les dancing. Terus ada audisi, dimasukin, habis itu diolah sama manajemen dan akhirnya mereka sukses di karir itu. Dan sekarang buka label musik sendiri, membuka perusahaan, otomatis akan banyak orang yang kita butuhkan untuk bekerja. Setidaknya bayangkan dari 20% aja orang di usia produktif fokus mencari potensi dirinya dan meraih dan berusaha serta berproses untuk melakukan itu, dan kita pasti membutuhkan orang lain. Dengan kata lain, suatu saat kita pasti akan mempekerjakan orang, dan itu bisa membantu kesejahteraan hidup di Indonesia. Kita bisa menekan jumlah pengangguran, setidaknya untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi kalau kita mau Indonesia itu menjadi maju, kita mulailah dengan mengenal diri kita sendiri, mencari potensi kita, menemukan mimpi, mewujudkannya, menaikkan kualitas hidup kita masing-masing, dan bermanfaat untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita bisa mengubah negara kita jadi lebih baik dengan diri kita sendiri, asalkan kita melakukannya itu sama-sama. Kita semua sama-sama aware, sadar betapa pentingnya mengenal diri kita sendiri dan membuat kemajuan di hidup kita biar kita lebih semangat menjalani hidup ini. Dan yang terpenting dari segi akhirat dan yang harus diingat yaitu hidup kita itu dinilai dari baiknya amalan kita. Artinya, yang dinilai itu dari kualitas dari tindakan yang kita lakukan di dunia. Allah bilang, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan dia maha perkasa, maha pengampun. Surat Al-Mulk ayat 2. Dan Allah juga nyuruh berlomba-lomba dalam kebaikan. Artinya, nggak cuma kualitas yang dilihat, tetapi kita juga diminta untuk meningkatkan kuantitasnya. Dan ini adalah anjuran dari agama kita untuk kita hidup maksimal. Allah jelasin ini dalam ayat yang berbunyi, dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan di mana saja kamu berada, dan pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Di Al-Baqarah ayat 148. Walaupun ayat ini ngebahas tentang kiblat, tapi bisa memiliki makna lain, yaitu orang memiliki kiblat masing-masing dan berlomba-lombalah dalam melakukan kebaikan. Nah, kiblat ini itu
kalau aku lihatnya panutan, kita punya panutan masing-masing. Dan kalau Islam itu kan panutannya Nabi Muhammad SAW. Walaupun ayat ini ngebahas tentang kiblat sholat, tapi bisa juga dimasukkan ke kiblat atau panutan. Kita punya mimpi, dan mimpi itu banyak hal, bisa di berbagai macam bidang. Misal contohnya, kita pengen jadi pengusaha, kita lihat siapa pengusaha yang udah sukses, yang kecenderungannya sama-sama kita, yang nilai dan pemikirannya sama dengan kita, dan kita lihat dia, kita jadikan dia sebagai role model atau contoh untuk kita bisa mengarah ke dia. Proses kita itu kita lihat berdasarkan proses yang udah dia lakuin, dan dibilang berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebaikan, berarti dalam kata lain, kalau bisa kita lampaui itu orang, kita lampaui orang itu. Kita lampaui orang yang kita anggap udah sukses itu, kalau bisa kita kalahkan dia. Kalau bisa, kita lebih sukses daripada dia. Kayak Allah bilang, berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebaikan. Nah, berarti udah dijelasin kan di Islam itu kita tuh nggak ada disuruh buatlah sesedikitnya atau buatlah sesantainya. Enggak, kita tuh disuruh lihat siapa yang lebih baik amalnya. Kayak ayat yang pertama di surah Al-Mulk dibilang, siapa yang lebih baik amalnya, berarti kualitasnya. Terus disuruh lomba-lomba, berarti udah kualitasnya udah baik, lomba-lomba biar kuantitasnya lebih baik. Dan ini nih adalah kayak panduan kita kalau sebenarnya tuh kita tuh disuruh untuk memaksimalkan hidup kita. Kita diminta jangan mengikuti apa yang kebanyakan orang lakukan. Allah udah ingatkan kita kalau mengikuti kebanyakan orang pasti sesat di jalan Allah. Ada di surah Al-An'am ayat 116. Kalau kita mengikuti kebanyakan orang, sama aja kita memilih untuk menyia-nyiakan takdir indah yang udah Allah buat khusus untuk kita. Semuanya itu udah diatur Allah khusus sesuai dengan kepribadian kita. Kita itu harus sadar yang kita lakukan ini udah sesuai sama diri kita apa belum, udah bikin kita senang atau belum, udah bikin kita bersyukur atau belum. Nah, kalau kita masih belum bersyukur dengan hidup yang kita punya, ini adalah pertanda kalau kita harus lebih mengenal diri kita sendiri. Jadi kalau kita belum bersyukur sama hidup yang kita punya dan kita mengenal diri kita lagi, hasilnya yaitu ada dua, antara kita akan lebih mencintai apa yang kita punya sekarang, atau kita lebih semangat untuk menjalani dan menentukan tujuan hidup yang baru sesuai apa yang kita suka.